Di era globalisasi ini ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi. Apa itu ketimpangan ekonomi? Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan cepat menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan ekonomi ini terus berlanjut disebabkan oleh faktor ekonomi negara, modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Masalah ketimpangan hingga saat ini masih menyelimuti sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya kepada masyarakat miskin. Terlebih sejak dibukanya keran liberalisasi perdagangan yang semakin menekan ekonomi dalam negeri. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi Indonesia memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara daerah yang berbeda atau perbedaan regional. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk dapat mengatasi ketimpangan tersebut, yaitu dengan meningkatkan akses usaha mikro, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan pekerja. Di sisi lain, ada pun solusi yang diberikan oleh Arief Budimanta mengenai ketimpangan ekonomi tersebut, ialah sebagai berikut. Meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Mengenai apakah akan berhasil atau akan gagal, hal tersebut sebenarnya bersifat relevan sesuai dengan keberhasilan para aktor dalam menghadapi suatu masalah. Seperti yang terjadi di Indonesia, jika ditinjau kembali, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi Indonesia sebenarnya belum optimal, dikarenakan masih ada daerah-daerah yang belum merasakan dampak dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun perkembangan teknologi yang kian maju, akan tetapi masih banyak daerah yang masih minim untuk dapat mengakses hal tersebut. Untuk perkembangan dari Indonesia sendiri, sifatnya itu berbeda. Negara Indonesia pun masuk dalam kategori stagnan, yakni pertumbuhan ekonominya melambat. Mengapa hal tersebut tergolong stagnan? Jika dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, hasilnya belum optimal dan tidak sepenuhnya berubah keadaan yang terjadi akibat dari ketimpangan ekonomi tersebut. Ya, masalah ketimpangan ini kan concern di Indonesia, tapi sebenarnya di seluruh dunia juga menghadapi tren yang sama ya. Itu pasti ada hubungannya dengan bahwa selama 3 dekade ini banyak perkembangan perekonomian dunia itu ditarik oleh perdagangan internasional, yang semuanya itu berdasarkan biasanya kompetisi, efisiensi, dan biasanya yang bisa survive adalah yang paling kompetitif biasanya. Itu berarti yang efisien, yang punya akses terhadap teknologi, kemudian juga kemampuan untuk selalu maju dari sisi produktivitas. Mereka yang perusahaan maupun individu yang survive itu selalu adalah mereka yang mampu untuk melihat tren, tapi pada saat yang sama memiliki akses capital, modal, yang kemudian dikombin dengan teknologi, dia mampu untuk maju terus. Coba lihat kayak fenomena di bidang teknologi seperti handphone. Kita lihat kan dia kemampuan untuk dia survive, dia akan berhubungan dengan kemampuan untuk bisa invest. Sehingga memang dalam 3 dekade ini dan pembicaraan di beberapa leaders meeting di G20 selama beberapa tahun terakhir itu sudah memunculkan kegelisahan di antara pemimpin-pemimpin dunia bahwa di satu sisi pertumbuhan ekonomi dunia nampaknya didrive oleh globalisasi dan perdagangan internasional, tapi di sisi lain banyak sekali di rakyat di masing-masing negara itu yang tertinggal. Nah, masing-masing negara pasti memiliki kekhasan mengenai yang disebut pelebaran ketimpangan itu.
Kalau di negara yang emerging dan developing country, itu biasanya dikombinasikan dengan institusi dan policy pemerintah yang lemah. Itu ada hubungannya dengan, kalau institusi dan policy yang lemah itu adalah dua. Kalau pajak, berarti udah polisinya kadang-kadang ambisius, pajaknya tinggi tapi nggak bisa dikolek. Artinya orang yang harusnya paling kaya dikolek pun dia bisa menghindari pajak. Tapi cita-citanya bagus, supaya pajaknya tinggi, supaya kita bisa nerima pajak, kemudian kasihin ke kelompok miskin. Tapi efektivitasnya nggak jalan, karena tadi institusinya lemah. Institusinya lemah bisa saja karena stafnya itu tidak kompeten, birokrasinya tidak punya pengetahuan yang cukup, nggak punya IT yang bagus, tidak punya, tapi juga karena masalah governance, jadi masalah korupsi. Hal-hal seperti ini yang selalu menjadi penyakit, sehingga kemudian di dalam negara-negara yang berkembang, korupsi itu selalu ada korelasinya dengan semakin melebarnya ketimpangan. Itu sebetulnya nggak sesuatu yang koinsiden, ya memang begitu, bahwa kalau corruption, apa yang disebut elite capture, suatu kelompok kecil elit yang memegang kekuasaan mampu untuk memproteksi dirinya, bahkan mengakumulasi kekuasaan untuk terus bisa menjaga kepentingannya at the cost of masyarakat. Keuangan negara, APBN itu fungsinya adalah alokasi, distribusi, sama kemudian untuk counter cyclical. Alokasi itu ya berarti bagaimana kita mengalokasikan APBN untuk siapa yang mendapatkan keuntungan. Kalau kita punya 2080 triliun dari belanja negara, siapa yang paling banyak menerima benefit dari 2080 triliun? Itu sangat bisa sekali di-track dalam hal ini. Umpamanya berapa anggaran untuk pendidikan, berapa anggaran untuk kesehatan, berapa anggaran untuk infrastruktur mana yang memang langsung dinikmati orang miskin seperti air bersih, infrastruktur mana yang lebih untuk kelas menengah atas. Apakah kita bicara tentang listrik, jalan tol, jalan yang menghubungkan pasar dengan tempat produksi, nelayan, petani, itu semuanya kan menunjukkan di mana keberpihakan dari APBN itu akan menguntungkan kelompok masyarakat mana. Ini dari sisi belanja. Dan dari sisi belanja paling tidak Indonesia itu tadi saya sebutkan niatnya baik, polisinya udah banyak yang baik. Pendidikan harus 20%, kesehatan 5%, kemudian belanja untuk pengentasan kemiskinan dari Presiden melalui subsidi PKH untuk masyarakat miskin 6 juta yang nanti naik jadi 10 juta masyarakat yang paling miskin diberikan cash transfer itu. Dan juga hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terlalu terlihat tapi penting, katakanlah seperti pendidikan anak usia dini. Menyelamatkan ibu-ibu yang melahirkan, karena kematian ibu yang melahirkan masih banyak. Itu nggak seksi, nggak kelihatan, tapi itu penting banget untuk masyarakat yang terutama miskin yang akses menuju kesehatan. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, mungkin untuk kelas menengah itu taken for granted karena dia kalau sakit dia bisa aja ke dokter siapa saja. Tapi untuk masyarakat miskin, even mikir mau pergi ke dokter aja dia nggak kepikiran karena dia nggak mampu. Nggak membayangkan dia akan bisa. Dengan kartu itu dia bisa. Kalau jumlah pesertanya bisa mencapai 97 juta, itu adalah sesuatu yang sudah mencakup masyarakat paling banyak. Jadi dari sisi APBN, sisi belanja itu luar biasa pentingnya. Bagaimana alokasi kita. Makanya beberapa keputusan yang kadang-kadang sulit karena kelihatannya counterintuitif. Kayak mengurangi subsidi, kan dipikirnya kita kayak mempanis masyarakat. Tapi kalau subsidi itu yang menikmati menengah atas, katakanlah subsidi premium atau, dan kemudian uang yang sama katakanlah itu 40 triliun dipakai untuk apakah cash transfer ataukah kita bangun air bersih, itu memang dilematis karena secara politis kan kelas menengah akan kena. Karena nggak semua orang kaya. Tapi mungkin secara sosial dan tadi keadilan justified atau bisa dijustifikasi karena kemudian kita memberikan. Nah, kita lihat Presiden Jokowi itu melakukan pemihakan yang cukup luar biasa terutama pada 2-3 tahun terakhir, mengubah subsidi langsung kepada masyarakat. Berikut video dari kelompok 10 mengenai ketimpangan ekonomi serta pendapat dari para ahli. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.